panjang karena memang orang pengennya kan mikirnya adalah dia mengeluarkan biaya untuk digital marketingnya dan pengen langsung untung di story. Nah, story itu sebenarnya semakin banyak orang like atau semakin banyak orang balas story kita, itu engagement akun profil kita tuh akan naik. Yang paling menurunkan engagement itu adalah ketika kita banyak melakukan story add to story ya, Iya, atau sorry. kita nge-repost story itu sebenarnya menurunkan. Kalau di sosial media spesialis pasti setiap hari kita harus kembali lagi kita harus nonton semua konten yang ada. Hai teman Brodo, kita ketemu lagi di edisi Sudut Tanya Podcast barengan sama Sulis. Dan hari ini kita mau cari tahu sebenarnya kita bisa FYP di jam berapa aja. Weh, itu sebenarnya pertanyaan yang udah aku simpan dari kemarin-kemarin sih teman Brodo. Kita bakal ngobrol barengan sama Kakak Cahyo Subekti dari Telkom Indonesia teman Brodo. Hai. Halo. Wede. Gimana bro hari ini bro? Alhamdulillah sehat. Nice, Ya seperti biasa lah. Kayak aku dengar ini udah kali ke-35 main ke RRI ya? Kayaknya mungkin. Atau lebih kali ya, nggak tahu ya. Udah lebih sering kesini ya. Nah, Kak Cahyo Subekti ini adalah seorang social media spesialis teman Perdua, dan aku tuh penasaran gitu. Sebenarnya seorang social media spesialis ini tugasnya ngapain aja, Kak? Sebenarnya kalau social media spesialis itu dia mirip sama dengan digital marketing. Cuman kalau digital marketing kan lebih ke semuanya ya, ke website, ke media sosial, apalagi kan ngomongnya tentang strategi. Tapi kalau media spesialis itu dia cuman ada di sosial media aja. Jadi memaksimalkan terpentingnya untuk digital marketingnya. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan yang mungkin kayak semua orang tuh bertanya-tanya, apakah seorang social media spesialis itu tuh ngerti semua platform sosmed? Gak, tapi bisa dibilang harus. Tapi juga tergantung lagi peruntukannya. Jadi kalau kita ngomongin sosial media, untuk apalagi digital marketing, kita harus tahu dulu nih segmentasinya dari, misalkan kalau aku kan lagi di Telkom. Telkom ini segmentasinya kemana nih? Dan di marketnya tuh di posisinya adalah orang-orangnya berkumpulnya di mana. Nah, jadi mau nggak mau kita harus mempelajarinya ke semuanya dulu, habis itu kita mengerucut dulu kemana yang ada pelanggannya. Oke. Nah, tapi menurut kakak sendiri sebagai seorang social media spesialis tuh kita tuh harus bisa semua sosmed kah? Atau kayak kita fokus ke satu aja nih harusnya? Bisa semua, tapi ada juga yang difokuskan. Kenapa begitu? Karena marketnya berbeda. Contohnya misalkan kita mainnya di Meta atau di Facebook, di Instagram. Kita tahu nih range-nya. Oh, orang-orang yang main di Facebook, main di Instagram ini range-nya umur berapa? Misalkan contoh, paling kelihatan banget kalau Facebook orang tua ya. Betul, betul. Market kita siapa dulu nih yang kita mau jual produknya, orang ke orang tua atau ke anak muda. Kalau kita mau jualnya ke orang tua, berarti kita jual produknya di Facebook. Kalau kita mau jualnya ke anak muda, bisa jualnya di Instagram, di TikTok, kayak gitu. Oke, berarti emang kita harus menyesuaikan juga ya. Harus Ini sebenarnya kita ini menyesuaikan. mau kemana tujuannya gitu loh. Nah, tapi Kak, sebenarnya kalau misalkan kayak orang-orang yang mau ngejual produk kayak afiliator lah, atau mungkin ya emang orang atau seller gitu ya, perlu nggak sih kayak konsultasi dulu sama social media spesialis untuk dapetin keuntungan yang lebih besar gitu? Iya, pasti. Karena ini ngomongnya soal strategi. Karena kalau kita ngomongin social media spesialis, dia bakal ngomonginnya tentang campaign. Campaign ini kita ngomongin tentang iklan, beriklan di sosial media. Iklan itu membutuhkan uang. Nah, jangan sampai dia melakukan campaign iklan, dia udah naruh uang, ibaratnya dia udah bayar iklan besar-besaran, tapi hasilnya nol. Nah, ini makanya harus dikonsultasikan dengan sosial media spesialis. Nah, kalau kamu afiliator dan mau konsul, ada nih di sini ya. Tapi menurut kakak sendiri tolak ukur kayak keberhasilan dari sebuah campaign itu tuh dari mana, Kak? Keberhasilannya tuh kalau misalkan dari sosial media spesialis ngeliatnya adalah gimana caranya kita bisa beriklan dengan biaya sangat murah, semurah-murahnya. Bahkan kalau kita beriklan, misalkan kita anggarkan nih budget dalam 1 bulan 1 juta, kita harus bisa mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Bahkan ketika kita ngomonginnya soal klik ya, per kliknya itu mungkin bisa di bawah Rp300. Jadi satu orang itu cuman bisa misalkan kita bayar ke pengiklannya cuma Rp300. Oh, Itu sangat efektif. bener-bener ada ya yang Rp300 sekali? Ada. Oh, bisa nih aku ngiklankan apa? Foto keluarga aku kayaknya. Nah, kan tapi kalau ngomongin soal iklan-iklan ya, entah itu di platform media sosial kayak Instagram atau di TikTok kayak gitu-gitu, sebenarnya worth it atau enggak? Kalau untuk sekarang sangat worth it karena semua orang sekarang berkumpul di sosial media. Bahkan orang jarang banget bertemu sekarang kan. Bahkan di beberapa
platform sendiri sudah kelihatan banget ibaratnya ada circle-circle, apalagi dengan ada bantuan FYP yang viral atau apa, kita bisa menyesuaikan kontennya lewat situ. Akhirnya ketika kita bikin iklan juga sesuai dengan FYP-nya, itu akan kena dengan pelanggannya. Oke. Nah, tadi sempat kesinggung tentang FYP atau FYP. Emang seorang social media specialist ini bisa ngebaca jam-jam FYP nggak sih? Sebenarnya, nah kalau sekarang kalau aku tahu ya, setahu aku tidak berpatokan dengan jam sebenarnya. Tapi memang ada beberapa platform yang udah otomatis ya dengan menggunakan AI itu, dia udah menentukan jam-jam ini yang banyak penggunanya aktif. Kita tinggal ngikutin aja. Contoh kalau di Meta, aplikasi Facebook dan Instagram itu dia udah ngasih tahu nih, oh jam segini nih yang efektif buat ke pelangganmu, buat nge-share ke orang-orang yang followersmu. Dia udah ngasih tahu semuanya. Oke, berarti kita tinggal ngikutin aja, sebenarnya udah ada Ngikutin panduan, aja. udah ada panduannya Iya, ya. gitu. Jadi kalau misalkan ada yang orang-orang di TikTok nge-share kayak upload jam sekian itu Sebenarnya bener bener juga, juga. karena itu mungkin ngelihatnya dari psikologis orang ya, atau kebiasaan orang. Contoh kan biasanya kan di jam-jam yang orang makan siang atau orang pulang kerja, karena memang kebiasaannya orang ketika jam makan siang kan sambil nyantai buka-buka gitu-gitu. Misalkan orang baru pagi, misalkan baru habis mau beraktivitas atau apa sebelum kerja, lihat-lihat sosial media dulu. Nah itu mungkin patokannya dari situ. Oh, oke. Nah, kakak sebagai seorang social media spesialis, pernah nggak ngiklanin apa gitu, terus habis itu kayak nggak worth it gitu loh, Kak? Ada, pasti. Karena kalau di sosial media kita memang bedanya gini, kalau misalkan kita buat content creator ya, bikinnya kan satu nih. Kalau di sosial media sekali kita harus bikinnya banyak. Karena itu menggunakan, kita harus namanya A/B testing. Apa Jadi tuh? A/B testing itu kita cari konten apa di sosial media ini yang kita iklankan, mana yang paling worth it. Nah, ketika ada satu iklan kita yang paling worth it, itu yang akan kita besarkan. Yang lainnya akan kita matikan. Gitu. Jadi memang banyak ada percobaan-percobaannya. Nah, itu yang akan menghabiskan banyak anggaran. Makanya ketika tadi pertanyaannya adalah kenapa dia ketika orangnya pengen beriklan harus konsultasi dengan, Social media spesialis? karena sosial media spesialis sudah punya kompetensi seperti itu. Dia tahu mana nih konten yang memang bisa menjual, mana yang tidak. Oh, Gitu. jadi kayak sederhananya kayak aku punya 5 konten ini, mana yang wajib yang pantas untuk diiklankan Iya, gitu ya. yang mana, gitu. Oke. Tapi kakak sendiri pernah punya pengalaman gini nggak sih, kayak kalau misalkan ketemu sama temen gitu, ini nah tolong nah iklankan, nah ini nah. Ada? Gimana tuh? Ditawar harga temen nggak? Enggak, biasanya aku akan mengajarkan secara umumnya dulu. Karena memang untuk di sosial media spesialis, khususnya untuk digital marketingnya sendiri, itu cukup rumit ya, cukup panjang. Karena memang orang pengennya kan mikirnya adalah dia mengeluarkan biaya untuk digital marketingnya dan pengen langsung untung. Itu belum bisa, belum tentu. Karena kita pertama di sosial media itu kita harus tahu namanya awareness dulu. Kita harus tahu, misalkan kasih tahu orang produk kita apa, ini kita apa. Belum tentu orang tuh beli. Mungkin dia ketika 1 kali, 2 kali ngeliat produk kita, baru dia ketiga kalinya baru beli. Oh, Begitu. Jadi nggak bisa langsung instan. Makanya kita harus kasih pemahaman dulu aja. Iya nih, memang nih orang Indonesia kayaknya maunya yang instan-instan semua Iya, ya. pengennya pokoknya langsung, aku keluarin duit 100.000, harus balik 100.000 juga ya. Kayak gitu. Padahal kan bisa aja dengan iklan itu kita memperkenalkan produk ke orang Iya, dulu gitu ya. benar. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, ada nggak sih kayak strategi yang paling oke banget nih untuk naikin engagement kita? Gini, kalau di sosial media ya, paling penting itu yang paling orang tanpa sadari itu adalah sebenarnya interaksi antar pengguna. Oh, Karena contoh ya, misalkan kita di sosial media kita sering posting, tapi nggak ada Yang like-nya, komen. nggak ada komennya. Itu sangat menurunkan engagement rate sebenarnya. Makanya sebenarnya kalau yang paling bagus supportnya adalah kita tuh saling membalas, saling komen, saling like. Apalagi misalkan yang paling banyak kita biasanya jualan di sosial media itu kan biasanya kelihatannya adalah di story ya, di story. Nah, story itu sebenarnya semakin banyak orang like atau semakin banyak orang balas story kita, itu engagement akun profil kita tuh akan naik. Oh, View-nya bakal naik karena dari Instagram sini ngebaca algoritmanya, oh konten ini kayaknya menarik deh, banyak orang yang nge-reply, nah itu akan memanggil. oke. Wah, berarti terjawab sudah ya. Jadi aku pernah bikin konten nih Kak di TikTok sampai 11.000 orang yang nonton. Terus kan aku merasa kayak star syndrome. Oke, aku akan up lagi gitu. Setelahnya nggak ada yang ini, nggak ada yang itu yang Nah, ini. salah satunya juga yang bikin engagement rate-nya naik juga adalah share. Karena makanya kalau aku ya khusus kalau pengalamanku, aku tuh tidak pernah melihat dari sisi like-nya atau komennya, tapi aku ngelihatnya dari sisi share-nya. Semakin share-nya banyak, itu pasti otomatis like-nya banyak sama komennya banyak. Dan view-nya juga banyak Pasti view-nya juga banyak, ya. kayak gitu. Oh,
Oke. Berarti ini harus dilurusin dulu tuh. Itu strategi yang paling paling basic lah ya. Iya. Tapi Kak, kan kita tuh kalau misalkan main sosmed gitu ya, apalagi kalau misalkan untuk akun akun perusahaan atau akun komunitas lah ya. Itu biasanya kan kayak ya nggak konsisten lah Betul. ya. Ada nggak sih nih tipsnya supaya konsisten? Baru nggak FYP sekali aja udah nyerah tuh biasanya. Makanya kalau di akun perusahaan biasanya kan kita harus bikin jadwal ya, Hmm. yang harus memang setertib mungkin. Misalkan minggu ini harus ngebahas tentang apa, minggu kedua harus bahas tentang apa, ketiga tentang apa. Jadi namanya calendar of event ya. Hmm. Jadi makanya dari awal minggu pertama kita udah siap nih kontennya apa aja. Jadi akhirnya konsisten. Mau FYP atau nggak FYP, yang penting udah ada uploadan, udah ada postingan. Yang penting rajin. Terus yang kedua jangan spam. Yang paling sering nih spam nih. Spam karena apa? Kebanyakan kan contoh ya, yang paling menurunkan engagement itu adalah ketika kita banyak melakukan story apa ya, add to story ya, Iya, atau sorry. kita nge-repost story itu sebenarnya menurunkan Oh, sebenarnya. jadi kurang aktif nurunin, Iya, kayaknya. terlalu aktif juga nurunin Iya, ya. makanya sekarang kalau kalian perhatikan ada konten, sekarang ada fitur Instagram terbaru yang bisa ngecek followers mana yang terindikasi spam. Oh Ada iya. kan? Jadi kalau Sumpah aku kalian, baru tahu. ya jadi tapi itu di akun-akun bisnis ya, atau konten kreator. Jadi konten kreator tuh bakal ngebaca tuh followers mana yang dianggap spam. Spam itu bisa antara dua. Spam itu adalah akun yang memang mati lama, udah aktif lagi dianggap spam. Atau yang kedua, akun itu sering banget nge-repost atau nge-reply yang postingannya sampai titik-titik tuh. Nah, itu bisa dianggap spam. Oh, berarti influencer yang suka titik-titik itu spam. Nah, nggak tahu ya. Tapi kan sering kita temukan ya, misalkan Bener. followersnya banyak tapi kok like-nya dikit ya, Iya, atau iya, viewersnya bener. dikit ya. Itu kemungkinan ya tadi tuh, karena dia dianggap spam juga. Oke. Karena makanya belum tentu engagement rate tuh belum tentu dari followers banyak, tapi Jadi view-nya kayak juga banyak, belum tentu. Oke. Kalau gitu habis ini aku nggak mau aktif di medsos dulu deh, menetralkan supaya nggak jadi spam. Kak, tapi nih biasanya kalau misalkan bikin konten itu biasanya dapat inspirasi atau yang kayaknya Kakak bisa ngebaca nggak sih kayak kalau misalkan di TikTok tuh oke ini kayaknya bakalan naik nih gitu. Ya, pokoknya kalau di sosial media spesialis, pasti setiap hari kita harus kembali lagi, kita harus nonton semua konten yang ada, mau di TikTok, mau di Instagram, mau di Twitter, itu semua kita harus cek apa sih yang hari ini lagi viral, apa sih yang minggu ini lagi dibahas tentang apa. Nah, habis itu nanti baru kita tentukan strateginya apa, kita bikin konten apa yang seenggaknya misalkan kalau khusus buat perusahaan atau komunitas misalkan ya, itu kita biasanya bikin yang agak mirip-mirip sesuai dengan konten yang lagi viral tuh apa. Itu biasanya akan naik. Apalagi ditambah lagi dengan bantuan dari teman-teman yang udah follow dari misalkan perusahaan atau komunitas bantu share, itu akan menaikkan engagementnya. Nah, ini pekerjaan Kakak sebagai social media spesialis, ini sebenarnya jadi pekerjaan yang prospek kedepannya gimana Kak? Untuk anak-anak muda apalagi? Sebenarnya pekerjaannya bakal lebih seru sih, lebih menarik karena sekarang itu kembali lagi tadi aku bilang semua orang sekarang eranya adalah di sosial media semuanya. Jadi semua bisnis, lini bisnis, mau itu online store atau offline store, perusahaan atau apa, semua mereka campaign-nya itu semua sosial media. Makanya peluangnya sebenarnya sangat besar mempelajari itu semua. Dan juga sekarang apalagi kalau kita mau apa-apa aja sekarang nyari di sosial media kan ya. Bener. Makanya itu fungsinya kita di sini makanya peluangnya masih cukup besar. Nah, tapi kalau misalkan kita mau jadi social media spesialis nih Kak, kita harus punya apa? Handphone kah? Atau punya keterampilan yang kayak gimana gitu? Nah, kita sebenarnya keinginan dulu, kemauan dulu. Yang pertama kita mau mempelajari gimana sih cara kerjanya sosial media ini. Kita harus tahu juga, oke orang-orang ini tertarik dengan apa, konten apa. Kadang berawalnya dari kita ini tertarik dengan konten apa dulu, yang viral-viral dulu. Nanti kita bakal mikir, oh ini akan kira-kira bakal bisa ngejual nggak ya? Kita selip-selipin dengan produk kita atau nggak ya? Kayak gitu. Nah, akhirnya adalah kemampuan untuk misalkan, oh aku bakal belajar yang paling penting ya, yang untuk misalkan jadi social media spesialis itu dari penulisan, copywriting-nya. Itu kita harus tahu nih konsepnya kita mau bikin konten yang kayak apa. Itu yang paling penting. Kalau misalkan teknik video atau editing sekarang gampang ya, ada Iya, CapCut, bener. ada apa gitu ya. Yang penting itu adalah di penulisannya sebenarnya sih. Oke, berarti kalau misalkan kita mau bikin konten tuh paling nggak ada story lainnya lah ya, Iya, gitu ya. pasti. Oke. Nah, Kakak kan udah jadi social media spesialis gitu. Ada nggak sih kayak keuntungan-keuntungan yang emang Kakak rasakan gitu untuk Kakak pribadi lah
Ada. Apa tuh? Kebetulan kan aku juga punya bisnis sendiri nih. Mm-mm. Bisnis sendiri. Nah, 100% bisnisku tuh berjalan berdasarkan di sosial media. Jadi misalkan ya aku sampai berpikir bahwa ketika misalkan nih akun sosial media ini mati, ke-hack atau keblokir, mungkin bisnisku akan mati. Karena memang 100% ada di situ. Oh, Segala wow. transaksi, segala campaign, segala itu semua di situ, nggak ada di platform lain. Berarti emang dengan kakak jadi seorang social media spesialis sudah bisa ngeran bisnisnya dengan ya Iya, lebih gitu. bagus lagi lah ya campaignnya dari sosial media Gitu, gitu. benar. Keren teman Pro 2. Aku kayaknya mau juga deh dari jadi social media spesialis. Tapi untuk akunku sendiri. Nanti berguru dulu sama Kak Cahya. Boleh. Kak, thank you banget hari ini udah main-main ke RRI untuk Sama-sama. cerita soal social media spesialis terus menyala akunku. Kita ketemu lagi di Sudut Tanya Podcast edisi lainnya teman Pro 2. Bye-bye. Bye-bye.